Halo, kembali lagi bersama saya Alvin Tantio, seorang HR profesional di Tanya Langsung yang diadakan oleh Get Started by Narasi. Kalau di bagian pertama kita udah bahas sedikit nih soal magang. Di bagian keduanya kita akan bahas juga nih, bagaimana sih magang itu dan apa saja yang menjadi mitos-mitos serta fakta di dalam sebuah magang. Kita bahas ya. Pertanyaannya, pada hakikatnya anak magang boleh handle kerjaan atasan yang cukup sulit nggak sih? Nah, ini jawabannya tentu saja boleh. Tapi tentunya kita harus melihat nih, secara kapasitas dan kapabilitas, apakah anak magang tersebut mampu untuk menyelesaikan tugas? Bagaimana nih secara ranahnya atau skopnya, bagaimana secara bebannya, apakah beban tersebut bisa dikerjakan oleh seorang anak magang yang notabene belum memiliki pengalaman profesional. Nah, kalau kita lihat lagi, tentunya yang namanya magang itu perlu untuk didampingi. Bukan berarti magang, wah anak magang nih enak, kita lepas aja. Nggak bisa kayak gitu. Karena magang itu harus dua sisi, antara perusahaan dan anak magang berimbang. Ada hak dan kewajibannya, ada juga yang memberikan bimbingan, dan ada juga yang memberikan arahan. Di sisi lain, anak magang bisa memberikan ide-ide yang segar dan perspektif baru yang mungkin selama ini belum dijadikan fokus. Jadi, kalau kita balik lagi nih ke pertanyaannya, apakah boleh diberikan tugas yang lebih susah? Boleh-boleh aja, tapi perusahaan juga harus realistis dan melihat ekspektasinya seperti apa. Apakah mungkin untuk dikerjakan dan diselesaikan oleh seorang anak magang? Bagaimana secara jangka waktunya? Apalagi, sama-sama kita tahu ya, untuk magang itu kan pasti ada durasinya. Jadi, di sana jadi poin penting yang harus disetujui dan dijelaskan secara clear, secara lugas, di awal, antara perusahaan dan juga anak magang itu sendiri. Pertanyaan berikutnya, first day atau hari pertama magang itu kan biasanya jadi hal yang paling meragukan gitu ya, mengkhawatirkan, wah biggest worried lah, sekaligus exciting day di sisi lain. Apa sih yang harus diperhatikan agar saat hari pertama magang itu lebih enak? Dan bagaimana supaya kedepannya bisa lebih memahami alur kerja? Nah, aku punya framework yang cukup menarik. Kalau kita pengen memahami alur kerja, ada prinsipnya kerja. K-E-R-J-A. K adalah knowledge, E adalah experience, R adalah relationship, J adalah judgment, A adalah adaptability. K-E-R-J-A. Kerja. K atau knowledge itu adalah bagaimana sih kita memanfaatkan pengetahuan yang ada dan bagaimana pengetahuan itu bisa kita pergunakan untuk menghadapi tantangan yang ada. Misalnya nih, kita pernah bekerja di laboratorium, lalu kita magang di sebuah perusahaan industri. Nah, ternyata ada kemiripan nih, bagaimana kita bisa menggunakan data atau pengelolaan data sehingga kita bisa memberikan analisis yang lebih baik dan memberikan insight yang tepat. Itu kan knowledge. Yang kedua adalah soal experience atau pengalaman. Kalau kita di dunia kerja nih, yang namanya pengalaman itu selalu dibentuk dan selalu bertumbuh. Jadi nggak ada tuh yang namanya, wah udah pernah sekali nih dapat suatu pengalaman, pasti akan sama terus pengalamannya. Jarang sih kayak begitu. Dan kalau kita ngomongin experience gitu ya, atau pengalaman, ini juga bisa berasal dari macam-macam hal. Dari kita coba sendiri, dari kita dapat dari orang lain, atau kita belajar. Jadi experience ini terus diasah dan menurutku juga perlu untuk teman-teman perhatikan. Itu adalah aspek yang kedua. Yang ketiga dari framework kerja adalah R atau relationship. Nah, relationship atau hubungan bahasa Indonesianya, ini sebetulnya kemampuan dari seseorang bagaimana sih dia bisa untuk memanfaatkan hubungan, membina hubungan, dan melihat secara keseluruhan siapa sih orang yang dia bisa ajak kerjasama, siapa yang bisa membantu dia, mengajak kita untuk berkolaborasi, dan lain-lain. Jadi, relationship itu penting banget. Nggak bisa nih, kita cuma kerja sendiri aja, dan cuma fokusnya kerja buat diri sendiri. Relationship juga penting loh, karena itu adalah aspek yang akan membantu karir kita juga ke depannya. Yang keempat adalah J, atau judgment. Nah, J atau judgment, atau penilaian gitu ya, ini bukan berarti mengajarkan teman-teman menjadi orang yang judgmental. Tapi di bagian J ini, teman-teman itu bisa langsung melihat, wah, dari segala kondisi yang ada, kira-kira apa sih yang bisa saya lakukan? Prinsipnya judgment ini adalah, sebagai manusia dewasa, kita mempunyai pilihan. Dan setiap hal yang kita lakukan, jelas ada manfaat dan risikonya. Ada risk dan juga ada benefits-nya. Dengan seperti itu, setiap pilihan yang teman-teman lakukan harus didasarkan pada judgment atau pengambilan keputusan sebagai seorang manusia dewasa. Jadi, ini didasarkan pada yang namanya integritas. Jangan sampai nih, kita istilahnya memalsukan data, terus kita misalnya curi-curi atau yang lain, karena ini juga tidak akan baik ke depannya. Yang namanya judgment bisa untuk dari diri kita keluar, bisa juga untuk setiap tindakan yang akan kita lakukan. Jadi ini penting banget nih, dalam kerangka kerja, judgment itu juga harus didasarkan pada niat baik. Nggak bisa nih, cuma wah buat keuntungan sekilas. Nanti ujung-ujungnya kayak korupsi dong. Oke? Aspek yang kelima dari framework kerja, selain K, E, R, J, ada juga yang A adalah adaptability.
dari setiap hal yang kita lakukan, setiap hal yang kita pelajari, pastinya akan ada hal yang naik, ada yang turun, ada ups dan down-nya. Nah, caranya gimana nih supaya kita bisa tetap menghadapinya? Tentu aja dengan menyadari bahwa setiap hal bisa kejadian, dan bagaimana sih kita mengasah adaptabilitas kita. Bagaimana nih ketika kita harus merespon atas kejadian yang buruk? Bagaimana nih kalau kita mendapatkan sesuatu hal yang baik? Nah, itu kan adaptabilitas yang dilihat. Dan bagaimana sih kita bisa kerjasama sama orang lain? Jadi, framework kerja tadi, knowledge, experience, relationship, judgment, dan adaptability, nggak cuma buat karyawan yang magang, tapi juga buat karyawan permanen. Oke? Itu aja untuk pertanyaan yang ini. Jadi, nggak perlu khawatir lagi nih, kalau misalnya masih ragu-ragu, waduh, ragu-ragu dan excited, itu kan mixed feeling ya. Ingat aja, frameworknya adalah kerangka kerja, K, E, R, J, dan A. Pertanyaan berikutnya, sebagai intern yang baru, kita harus memiliki pertanyaan. Kita harus rajin untuk bertanya, punya curiosity. Apakah ada tips supaya orang-orang di kantor tidak annoyed atau terganggu jika kita sering bertanya-tanya? Dan sebaiknya pertanyaan apa yang seharusnya dihindari? Nah, ini juga sering kali nih jadi pertanyaan yang bikin bingung. Kalau kita ngomong soal anak magang nih ya, anak magang itu kan biasanya kita insecure gitu ya. Sama kayak kita misalnya masuk ke sebuah perusahaan baru. Biasanya kita akan ragu-ragu, takut salah, takut dipandang nggak bisa, dan lain-lain. Sebetulnya nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena orang lain juga pasti pernah mengalami hal itu. Di sisi lain, orang-orang yang sudah jadi karyawan lama atau karyawan sebelumnya pasti sadarlah, wah ini anak baru nih, mungkin dia masih nggak tahu. Jadi ada beberapa hal yang tentunya akan dimaklumi. Kalaupun ngomongin soal curiosity atau bertanya, sebetulnya prinsipnya mirip-mirip nih, seperti kalau kita mau menanyakan suatu hal ke orang lain. Bagaimana respon orang tersebut jika menghadapi pertanyaan dari kita? Coba kita gunakan empati. Misalnya nih, kalau kita bertanya terkait hal profesional, biasanya aman-aman aja nih. Tapi jangan sampai hal-hal tersebut misalnya terlalu personal atau bercanda-bercandaan yang mungkin kurang pantas dilakukan. Jadi hal-hal itu juga perlu diperhatikan nih. Jangan sampai kita curious, tapi curious untuk hal-hal yang tidak penting. Kembalikan lagi ke tujuan dari teman-teman mengambil magang tadi. Nah, selain itu, biasanya pertanyaan-pertanyaan apa sih yang perlu dihindari? Aku bisa bilang pertanyaan yang bersifat basa-basi, ya. Kayak misalnya nih, teman-teman sebel nggak sih kalau ada yang nanya, oh kok belum nikah? Oh, ini kapan punya anak? Itu pertanyaan-pertanyaan sebetulnya bisa dihindari ketika magang. Tapi pertanyaan-pertanyaan teknis, soal kerjaan dan lain-lain, itu boleh kok ditanyakan. Dan teman-teman nggak perlu ragu, karena biasanya untuk anak magang itu sudah didampingi oleh mentor atau buddy yang siap mendampingi teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir lagi. Oke? Jadi kalau teman-teman nih, udah kebayang nih mau magang, tinggal pilih perusahaan mana nih kira-kira yang sesuai dengan requirement-nya, dan kira-kira mana nih yang bisa menambah pengetahuan dan juga pengalaman teman-teman.